terbaik yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Seandainya kita bisa memiliki semua dunia ini dan kita mencoba membalas segala kebaikannya, maka itu pun tidak akan pernah cukup. Karena segala yang terlihat di dunia ini itu juga dari Tuhan, saudara. Jadi manusia sebenarnya tidak bisa membalas dengan cara yang setara atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kecuali dengan memberikan sekali lagi ucapan syukur. Karena Dia menjadi Bapa kita. Kita menyebut Dia Bapa karena Tuhan ingin kita dekat, lebih dekat dengan Dia. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, oh Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa kami, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu. Waktu selanjutnya saya berikan pada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, haleluya, puji Tuhan saudara. Saya bersyukur karena kemurahan Tuhan saja kita bisa berjumpa kembali, karena anugerahnya saja kita bisa berjumpa kembali, dan karena kasih sayang Tuhan juga
di tengah situasi yang sukar ini, kita masih bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita, menghibur kita, memberikan pengharapan kepada kita, dan terus menjadi suluh dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Puji Tuhan, saudara. Dan hari ini adalah hari memperingati kematian Tuhan Yesus. Karena itu kita akan menerima perjamuan kudus. Dan oleh anugerahnya, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus, mari kita berdoa terlebih dahulu agar oleh karena kehadiran Tuhan membuat kita diberkati. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus, urapi setiap kami agar oleh hikmat, wahyu dan pengetahuan dari Engkau, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, tidak sebagai pengetahuan, namun sebagai rema, sebagai pewahyuan yang terus membawa kami hidup, berjalan bersama dengan Tuhan, menyelesaikan panggilan-panggilan hidup kami semuanya. Dalam anugerah, pengurapan dan kuasa-Mu, kami terima kebenaran firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tema kita menyambung dari tema-tema yang sudah kita pelajari. Nanti akan saya sebutkan. Tema kita pada saat ini adalah jalan bareng. Jalan bareng, saudara. Saudara yang kasih di Tuhan Yesus, saat ini ada banyak orang-orang Kristen yang mengalami kebingungan rohani. Apa buktinya, saudara? Ketika pandemi menggoncang seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia yang kita cintai ini, ibadah di gedung gereja banyak yang diganti dengan ibadah virtual, ibadah lewat Zoom, lewat online, ya. Dan itu banyak mengubah situasi. Karena perubahan itulah maka yang terjadi, yang pertama, saudara, bagi yang tidak biasa ibadah online seperti saat ini misalnya, bagi yang tidak biasa, tiba-tiba ibadah diganti di depan TV, di depan laptop, di depan HP kita, maka ibadah menjadi sepertinya kehilangan sentuhan rohani, atau lebih tepatnya berkurang daya tariknya, menjadi sedikit aneh, bahkan cenderung menjadi sebuah tontonan, saudara. Mari kita jujur, saudara. Apakah saudara selama mengikuti ibadah online seperti ini, saudara bisa mengikuti dengan sangat antusias, dengan sikap hormat juga kepada Tuhan? Bahkan saya dengar di suatu gereja, saya mengenal gembalanya karena saya beberapa kali khotbah di gerejanya. Gembalanya mewajibkan agar jemaat yang mengikuti ibadah online juga mandi terlebih dahulu, memakai pakaian yang pantas. Ya. Mungkin kalau duduk di ruangan tamu juga duduk dengan sangat antusias, mengikuti dengan cara yang benar, menghormati ibadah, bahkan waktu diajak berdiri, diajak tepuk tangan. Ya. Apakah saudara sebagai jemaat Tuhan berpola demikian, seperti seolah-olah saudara ada dalam gedung gereja? Atau jika saudara jujur, apakah saudara pernah
ibadah seperti ini dalam online ini, saudara hanya pakai daster, mungkin pakai celana pendek, mungkin pakai kaos oblong. Bahkan ketika saudara mengikuti ibadah online, saudara sambil makan kacang, sambil ngemil dan ngopi, saudara. Itu yang pertama, saudara. Bagi yang tidak biasa ibadah online. Yang kedua yang terjadi, bagi yang biasa nonton TV, bagi yang biasa nonton YouTube, bagi yang biasa nonton sinetron, ibadah online kini menjadi sebuah menu tambahan. Bedanya hanya ini diwajibkan oleh gembalanya, walau dalam prakteknya, saudara, banyak yang mengikuti. Dan kalau toh mengikuti, ada yang hanya sebentar mengikuti sebagai tanda absensi, lalu keluar membuka channel yang lainnya atau nonton lainnya. Atau juga karena mungkin merasa gembalanya tidak sebaik khotbah-khotbah dari hamba Tuhan lain, lalu mengganti channel, mencari khotbah-khotbah yang lebih lucu, menyegarkan, dan lebih berbobot dibanding gembalanya, lalu mengganti channel lainnya, mencari apa yang disukainya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari dua fakta ini, saya harus berkata itu manusiawi. Ya, itulah manusia seperti kita, saudara. Ya. Namun pertanyaannya, saudara kasih dalam Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Sekali lagi, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, kalau saudara mengingat 2 minggu ke belakang secara berturut-turut, kita telah menerima tema yang pertama adalah mandiri, iman mandiri. Di sana saudara sudah menerima bimbingan secara rohani bahwa sebagai orang percaya tidak boleh bergantung kepada seorang hamba Tuhan seperti bangsa Israel bergantung pada Musa. Karena bergantung kepada manusia, mereka cepat sekali ketika ada sebuah masalah, mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah lain. Jadi ketika saudara punya iman mandiri, maka situasi sulit tidak akan membuat saudara goncang, karena sudah berdiri di atas gunung batu yang kuat, kokoh, ya, seperti Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Tidak digoncangkan oleh banjir, angin, topan yang melanda. Rumah rohani tetap kokoh berdiri di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Yang kuncinya, dia harus mendengarkan firman Tuhan, namun juga melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus. Dia akan menjadi orang yang imannya mandiri. Yang kedua, minggu lalu, karena ibadah juga tidak bisa dilaksanakan secara onsite atau dalam gedung gereja, akan dilaksanakan dengan cara online seperti ini. Temanya adalah connected, di mana dalam tema connected itu diajarkan 2 hal yang penting, yaitu yang pertama, membangun sebuah kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus, dan sadar tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, diajarkan juga untuk membangun sebuah budaya, yaitu budaya berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap setiap hari, dilatih terus bercakap-cakap dengan Tuhan setiap hari. 2 hal ini membuat saudara bisa selalu merasa terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan. Karena itu ketika ada di dalam sebuah ibadah apapun bentuknya, saudara tidak kehilangan berkat-berkat secara rohani. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, seandainya 2 tema yang saya sebutkan tadi, iman mandiri dan connected, itu sudah menjadi gaya hidup saya dan saudara semuanya, ya, maka perubahan apapun dalam ibadah, baik ibadah secara langsung di gedung gereja maupun ibadah dalam
bentuk seperti online seperti ini, saudara, itu sama sekali tidak membingungkan rohani kita. Kita tidak pernah merasa kehilangan sebuah makna rohani. Kita tidak pernah kehilangan sebuah makna ibadah. Mengapa, saudara? Karena hidup orang percaya atau umat Tuhan itu, ya, dibandingkan dengan hidup orang di luar Tuhan yang bukan umat Tuhan, itu jelas berbeda. Saya ulangi, saudara. Karena hidup sebagai orang percaya atau umat Tuhan, bila dibandingkan dengan orang di luar sana yang bukan umat Tuhan, itu jelas berbeda. Jelas berbeda, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya. Apa buktinya, saudara? Mari saya akan ambil satu bagian firman Tuhan, lalu kita akan hubungkan dengan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, umat Tuhan mengalami hal ini, ya, mereka dibedakan dengan bangsa lain. Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata demikian. Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai 16. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini sedang ada di padang gurun, saudara, untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Kalau teruskan ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Artinya, saudara, Musa dan bangsa Israel sebagai umat Tuhan itu mendapat kasih karunia khusus dalam perjalanan hidup mereka. Ketika keluar dari Mesir, ya, menuju tanah Kanaan, mereka sedang ada di padang gurun. Itu tantangannya begitu luar biasa. Untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tanah Kanaan, itu mereka harus menghadapi begitu banyak musuh disebutkan. Orang Hewi, orang Yebus, orang Amori, ya, begitu banyak musuh-musuh dihadapi sebelum masuk dalam tanah Kanaan, saudara. Dan Musa berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak beserta dengan kami, tidak menyertai kami, tidak berjalan bareng dengan kami tidak akan berangkat. Namun Tuhan beri kasih karunia bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel, berjalan bersama. Nah, dari kutipan ayat 16 tadi dikatakan, bukankah karena engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau itu Tuhan, berjalan bersama dengan kami, jalan bareng dengan umat Tuhan, sehingga kami, ya, umat Tuhan, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Nah, maksudnya begini, saudara, ya, ini yang membedakan, saudara. Ini yang membedakan umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan, ya. Tuhan berjalan bersama-sama dengan umatnya, ya. Sedangkan bangsa-bangsa lain tidak ada, ya, penyertaan Tuhannya. Hanya satu-satunya Tuhan yang mau menyertai dan Tuhan yang berjalan bareng dengan umatnya itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Di mana dalam perjanjian lama masih disebut dengan sebutan Yahweh, Bapa dan sebagainya. Hanya Tuhan kitalah yang menyatakan berjalan bareng dengan umatnya. Inilah yang membedakan kita umat Tuhan dengan bukan umat Tuhan. Saudara,
Tahukah saudara apa makna perbedaan ini? Yang pertama, jika bangsa-bangsa lain ketika mereka mau ibadah, jadi ketika mereka mau ibadah, saudara, mereka terikat aturan-aturan yang merepotkan. Harus ada tempat khusus guna bisa beribadah. Sehingga jika tidak ada tempat khusus untuk beribadah, jelas mereka merasa tidak bisa beribadah. Ya. Dan yang kedua, namun perhatikan kasih karunia buat umat Tuhan. Yang kedua ini, Tuhan berjalan bersama umatnya kemanapun, kapanpun, di situasi apapun. Mungkin saudara bertanya begini, bangsa Israel sebagai umat Tuhan membangun bait Allah, mereka juga beribadah di bait Allah, yaitu di Yerusalem. Ya benar saudara, sejarahnya memang demikian, benar. Namun jika kita pelajari saudara, sejak Adam Hawa diciptakan Tuhan di tempat di Taman Eden, ya, prinsip persekutuan atau jalan bareng ini sudah dilaksanakan dan tidak memerlukan sebuah tempat dan liturgi. Ini perhatikan saudara, kalau kita pelajari sejak sejarah penciptaan manusia, yaitu Adam dan Hawa di tempat Taman Eden oleh Tuhan, ya, di situ sudah dipraktekkan Tuhan prinsip jalan bersama, prinsip persekutuan bersama antara Tuhan dan umatnya. Tidak memerlukan tempat ibadah khusus, tidak memerlukan liturgi khusus. Ketika Tuhan ingin bersekutu dengan manusia, manusia ingin bersekutu dengan Tuhannya, ya, lihat dalam kitab Kejadian saudara, ya, di taman, ya, di dekat pohon, dekat buah, di tempat-tempat yang ada bebas di situ saudara, Tuhan bersekutu dengan umatnya, ya, dengan ciptaannya paling mulia yaitu manusia. Prinsip itu sudah dilaksanakan. Tidak ada tempat khusus yang dibangun dan tidak ada liturgi khusus saudara. Hanya karena manusia jatuh dalam dosalah, ya, maka barulah bait Allah itu, ya, dengan segala liturginya itu ada atau dibangun. Karena unsur dosalah, maka selalu ada prosesi penyucian lewat korban-korban penebus dosa dan penebus salah. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka dibangunlah sebuah tempat untuk ibadah yang dimulai dengan namanya kemah pertemuan, lalu dilanjutkan terus, ya, akhirnya menjadi sebuah bait Allah yang pusatnya di Yerusalem, ya. Tempat itu dibangun untuk prosesi penyembahan kepada Tuhan terjadi kembali. Namun setiap prosesi itu memerlukan namanya korban-korban, korban penebus salah, korban penebus dosa, korban pendamaian dan sebagainya saudara, ya. Itu baru dilaksanakan saudara. Karena itu dengan hadirnya Tuhan Yesus ke dunia ini, perhatikan baik-baik, semuanya itu, segala bentuk korban penebus dosa dan sebagainya, diselesaikan Yesus Kristus di kayu salib. Semua selesai di sana di kayu salib saudara. Maka perhatikan, Yesus mati, hubungan antara Tuhan dan manusia itu dipulihkan, dan prinsip jalan bareng dengan Tuhan itu diberlakukan kembali. Saudara, kita bisa membaca dalam Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51. Ketika Yesus tiba waktunya menyerahkan diri, ya, lalu dia mati, firman Tuhan berkata ayat 51, tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Sejak saat itu semua yang berbentuk liturgi, prosesi-prosesi, korban-korban itu dihapus oleh Tuhan dengan kematian Yesus di kayu salib sebagai korban yang sempurna. Sejak hari itu hubungan antara Tuhan dan umatnya
itu menjadi sangat luar biasa, yaitu pulih. Sudah ada pendamaian dari darah Yesus Kristus, sudah didamaikan. Itu artinya prinsip jalan bareng itu sudah ada dalam kehidupan orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Bahkan diteguhkan Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Ini saya akan bacakan buat saudara, ya. Injil Yohanes pasal keempat ayat yang ke-21 mulai. Perhatikan baik-baik saudara. Kata Yesus kepadanya, ini kepada perempuan Samaria, ya. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, ya, bukan di gunung ini, gunung Gerizim, ya, yang dulu pernah dilakukan oleh umat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Bukan di gunung ini, dan juga bukan juga di Yerusalem atau di Bait Allah. Jadi penyembahan itu tidak lagi dikhususkan, diadakan di gunung Gerizim zaman Perjanjian Lama atau di Bait Allah yang ada di Yerusalem. Sudah dirubah, ya. Kenapa? Karena kehadiran pribadi Yesus Kristus, saudara. Ya. Makanya ayat selanjutnya dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendarai penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara, Allah itu bukanlah sebuah sosok yang dibatasi oleh tembok dinding ini, ya. Ada tembok, ada dinding, ada bangunan, ada gedung sebagainya, kemudian ada sejumlah liturgi. Allah bukanlah Allah yang dikotakkan dalam sebuah tempat dan disitulah harus kita beribadah menyembah Tuhan. Allah itu roh, artinya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan di gunung Gerizim, bukan Bait Allah di Yerusalem, ya. Namun dimanapun juga berada, di situasi apapun juga, ya, dalam kondisi apapun juga, Allah itu roh. Kalau kita mau menyembah Dia atau beribadah kepada Dia, kita bisa beribadah kapan saja, di situasi apa saja, tidak dibatasi. Karena itu kalau berbicara tentang ibadah atau penyembahan, jangan pikiran sempit bahwa kita harus ada di sebuah tempat, lalu ada sebuah liturgi, ya. Ibadah atau penyembahan itu adalah sebuah hubungan pribadi dengan Bapa di surga, dengan Yesus Kristus. Kita terhubung dengan Bapa di surga, ya. Kita disertai lewat rohnya, kita berjalan melakukan segala sesuatu, saudara. Dan ketika kita bersama berjalan dengan Tuhan, kita melakukan segala sesuatu, itulah penyembahan, itulah ibadah, saudara. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus menganugerahkan kepada setiap umatnya dan kepada setiap orang yang percaya, yaitu Roh Kudus, rohnya tinggal dalam hidup saya dan saudara sebagai umatnya, ya. Itu artinya orang percaya tidak lagi hidup sendirian, namun disertai, ditemani, hidup bersama, jalan bersama, jalan bareng, kemanapun dan di situasi apapun, saudara. Itulah sebabnya Yesus juga disebut sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi ini yang membedakan, saudara. Sekali lagi, saudara di dalam Tuhan, mari kita berpikir dengan cerdas, saudara. Firman ini sudah jelas bahwa saya dan saudara sebagai umat Tuhan
harus sadar betul kita tidak pernah hidup sendirian. Yesus mati di kayu salib, dibangkitkan hari ketiga, kemudian dia naik ke surga. Setelah beberapa hari ada di muka bumi menemani murid-muridnya, ya. Lalu dia naik ke surga. Dia kirimkan Roh Kudusnya, Roh Yesus sendiri masuk dalam hidup kita. Kita tidak sendirian. Waktu kita berjalan dengan Roh Kudus, itu sama halnya kita sedang berjalan dengan Yesus Kristus. Itu sama halnya kita sedang berjalan dengan Bapa di surga. Nah, dengan memahami ini, apakah saudara masih ragu, saudara, bahwa Tuhan berjalan bareng dengan saudara setiap hari? Tuhan berjalan dengan saya setiap hari. Apakah saudara masih ragu? Saudara, jika saudara bisa memahami ini, saudara tidak akan pernah kehilangan makna sebuah ibadah. Entah di dalam gedung gereja, entah di ibadah online, saudara tetap bisa merasakan bahwa saudara sedang melakukan sebuah ibadah, sedang melakukan sebuah penyembahan kepada Tuhan. Mengapa? Karena ibadah yang sejati adalah berjalan bareng dengan Tuhan, sekali lagi, untuk mengerjakan seluruh bagian hidup kita. Sejak bangun pagi misalnya, saudara, ya, saudara bangun pagi, ketika saudara sadar sedang berjalan bareng dengan Tuhan, apapun yang saudara kerjakan waktu bangun pagi itu, ya, saudara ke kamar mandi, ya, cuci muka agar segar, sikat gigi sebagainya, atau mungkin mandi sekalian. Saudara sedang bersama dengan Tuhan. Ya. Ketika saudara melakukan kegiatan mandi saja, saudara bersama dengan Tuhan. Itu sebuah ibadah, saudara. Itu sebuah penyembahan, ya. Kalau saudara sadar, itu sebuah ibadah, sebuah penyembahan. Kenapa? Waktu saudara mandi, saudara membersihkan tubuh saudara. Tubuh saudara adalah bait Allah. Itu sebuah bentuk penghargaan kepada Tuhan yang memiliki tubuh kita. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19-20, ya, tubuhmu adalah bait Allah, sudah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar dengan darah Yesus Kristus, ya. Kata mulakan Allah dengan tubuhmu. Nah, itu artinya waktu kita mandi saja, kita sedang menghargai tubuh atau bait Allah ini. Itu sebuah ibadah. Lalu saudara keluar minum air. Ketika saudara minum air yang hanya air putih saja, itu ibadah, itu penyembahan. Kenapa? Saudara menghargai tubuh ini milik Tuhan. Ketika saudara memberi air putih saja, tubuh saudara menjadi sehat. Ketika sehat, saudara sudah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Lalu saudara mungkin makan juga membuat tubuh saudara menjadi sehat, ya. Lalu saudara pergi ke kantor, ke tempat kerja, saudara bekerja dengan benar. Itu penyembahan, itu ibadah. Mungkin saudara ke toko beli sesuatu, ya. Waktu saudara beli sesuatu, saudara memberikan senyum yang baik, saudara bersikap baik, menghormati orang tua, menghormati lansia, ya, menghormati yang orang menjual dengan sikap murah hati, sikap yang ramah, ya. Ketika kembalian lebih dikembalikan, ya, itu ibadah, saudara. Ketika saudara berjalan ke mall bersama-sama di mall sana, ya, ketemu dengan seseorang, saudara, wajahnya penuh dengan senyum, ya, cuma jangan senyum-senyum sendiri, saudara, ya. Saudara memberikan senyum saja, itu ibadah, saudara. Ketika saudara berjalan, tiba-tiba ada sampah, ya, di depan display sebuah toko di mall, mengambil sampah lalu memungutnya, lalu meletakkan atau memasukkan dalam tong sampah. Itu ibadah, saudara. Jadi saudara, ibadah itu adalah seluruh gerak langkah hidup kita, dimanapun, di situasi apapun juga, yang dilakukan bersama dengan Tuhan. Itu namanya ibadah, itu penyembahan. Jadi ini sebuah makna yang sesungguhnya.
ibadah kita zaman anugerah ini tidak dibatasi di sebuah ruang, sebuah gedung. Apakah salah? Tidak. Kalau hari ini kita belum bisa ibadah di sebuah gedung gereja, tidak masalah. Kita mendengarkan firman Tuhan lewat online seperti ini, tidak masalah. Tinggal sikap hati kita. Kalau sikap hati kita ini salah terhadap konsep ini, lalu saudara sembarangan, ya. Kalau saudara pagi-pagi mengikuti misalnya, saudara tidak cuci muka, rambut acak-acakan, saudara pakai daster, saudara yang laki-laki pakai celana pendek, ya, pakai kaos oblong, mungkin kaos kutang, ya, sambil ngemil, makan kacang, minum kopi sebagainya, ya, kaki dinaikkan, ya, bahkan mungkin sambil ada yang ngerokok begini. Coba perhatikan saudara, ya, itu sikap bahwa saudara sedang dikungkung oleh sebuah liturgi. Kalau tidak gedung ibadah dalam gedung gereja, saudara merasa tidak ibadah. Padahal ibadah atau penyembahan kita kepada Tuhan itu seluruh gerak langkah hidup kita, ucapan kita, pendengaran kita, kelakuan kita, cara bekerja kita, cara melayani seseorang, cara bertemu dengan seseorang, cara berbicara kita, cara bersikap kita, dimanapun, situasi apapun, asal kita berjalan bareng dengan Tuhan, apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, itulah ibadah, itulah pelayanan, itulah penyembahan, itulah hidup sebagai umat Tuhan, ya. Karena Allah kita itu adalah roh dan kebenaran. Karena itu saudara, konsep ini harus dipahami. Tidak salah kita berdoa agar bisa ibadah lagi di sebuah gedung, ya, di sebuah tempat, ya, tidak salah. Kenapa saudara? Karena Tuhan juga menginginkan umat itu satu dengan lainnya ada sebuah persekutuan. Satu-satunya membuat kita terhilang atau kehilangan ketika kita tidak ada dalam gedung gereja lagi, ya, ketika kita tidak ada dalam gedung gereja lagi, satu-satunya kita merasa kehilangan adalah persekutuan umat Tuhan satu dengan lainnya. Itu menjadi tidak ada, ya. Mungkin itu yang saudara rindukan. Ya, berdoa saja saudara. Kalau Tuhan masih izinkan kita menggunakan sebuah gedung gereja, ya mari kita tetap ibadah dalam gedung gereja. Namun jika karena sesuatu, karena pandemi, karena situasi yang sulit dan tidak memungkinkan ibadah dalam gedung gereja, ya sudah, kita sudah punya konsep ini, ya, bahwa kita ini sebagai umat Tuhan berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang bukan umat Tuhan. Kalau umat Tuhan intinya adalah hidup berjalan bareng dengan Tuhan. Bangsa lain tidak hidup berjalan bareng dengan Tuhan. Mereka tetap memerlukan konsep tempat ibadah, liturgi, ya, aturan-aturan. Namun orang percaya, asal dia sadar bahwa dia hidupnya tidak sendirian, sedang berjalan dengan Tuhan, hidup bareng dengan Tuhan, ya, kita hidup berjalan dengan Tuhan dan hidup bareng dengan Tuhan dan melakukan apapun juga, itu sudah sebuah ibadah dan penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saya berharap pemahaman ini membuat saudara tidak kehilangan makna sebuah ibadah, sekalipun sudah mengikuti online seperti ini. Tetap ikutilah dengan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, dengan sikap duduk, dengan pakaian yang pantas, ya. Ikutilah dengan rendah hati. Bahkan saran saya, sesederhana apapun pelayanan yang dilakukan oleh gereja saudara, termasuk gembala saudara yang mungkin kemampuannya terbatas, tidak sehebat, sebagus yang lainnya, terimalah dengan rendah hati. Kerendahan hati saudara itu sangat dihargai oleh Tuhan. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang-orang yang congkak, yang arogan, yang tidak mau tunduk pada gembalanya. Tuhan menentangnya saudara. Dan diberkatilah saudara kalau mengerti prinsip ini, menghargai setiap ibadah online, ya.
saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di hari ini, sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan yang sudah mati bagi kita, bangkit hari ketiga, kemudian Dia juga akhirnya naik ke surga, mengirimkan rohnya ke dalam hidup kita, menyertai kita, sehingga kita bisa berjalan bareng dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap detik dengan Tuhan. Dan kita melakukan banyak hal, itulah namanya ibadah atau penyembahan. Kita perlu bersyukur pada saat ini. Kita akan peringati dengan cara mengambil tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus yang sebentar lagi kita akan lakukan. Amin. Kiranya saudara diberkati semuanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari bagi saudara di rumah, siapkan perjamuan saudara masing-masing. Mari ikuti dengan sikap hati yang mengasihi dan hormat kepada Tuhan. Sementara saudara sedang mempersiapkan, kita akan terlebih dahulu berdoa agar perjamuan kita pada saat ini sungguh perjamuan yang diurapi Tuhan, sehingga hidup kita ini bermakna bagi Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, kami mohon anugerah-Mu. Sebelum kami mengambil tubuh dan darah-Mu, urapi setiap kami Bapa, agar sekarang kami selalu sadar hidup kami ternyata sebagai umat-Mu dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Apa yang membedakan? Kami hidupnya tidak pernah sendiri. Kami hidup berjalan bareng dengan Engkau sebagai Tuhan kami. Apapun yang kami kerjakan, itulah pelayanan, itulah penyembahan, itulah ibadah yang sejati. Karena itu Tuhan, kami menghargai anugerah-Mu di mana Engkau rela mati bagi kami di kayu salib. Engkau telah mengorbankan diri-Mu, Engkau mencurahkan darah-Mu, sehingga kami tidak perlu ribet dengan aturan liturgi dan sebagainya. Pengorbanan-Mu sekali selama-lamanya karena sempurna, sehingga hidup kami didamaikan dengan Engkau. Hidup kami kembali menikmati janji-janji berkat-Mu yang sudah Kau berikan pada Abraham. Itu juga menjadi berkat bagi kami sebagai umat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah perjamuan ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh selalu terkonek dengan Engkau, hidup berjalan bareng dengan Engkau, memuliakan Engkau. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan perjamuan saudara. Jika dalam roti saudara ada ayat-ayat, juga saudara bisa membacanya. Bila itu juga menjadi sebuah nasihat dari firman Tuhan, sehingga saudara juga diberkati lewat ayat-ayat yang tertera dalam roti saudara. Mari arahkan hati dan iman saudara kepada Tuhan. Yang pertama, pegang roti saudara di sebelah kanan tinggi-tinggi. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Yang kedua, mari saudaraku, angkat cawan saudara sebelah kanan tinggi-tinggi, dan inilah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati. Kami memperingati peragaan kasih terbesar di kayu salib. Engkau sudah menggantikan kami, menggantikan hukuman kami Tuhan, sehingga kami menjadi umat ketebusan-Mu. Dan oleh anugerah-Mu kelak kami mendapat anugerah, yaitu hidup kekal di dalam Engkau Tuhan.
Karena setiap kali kami mengambil tubuh dan darah-Mu Tuhan, ajar kepada kami agar kami selalu sadar hidup kami ini adalah anugerah-Mu. Hidup kami sudah dibeli dengan harga lunas, dibayar bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Mu yang mahal. Hidup kami adalah milik Tuhan, dan sebagai milik-Mu Tuhan, Engkau meteraikan kami dengan Roh Kudus. Roh-Mu tinggal bersama dengan kami, sehingga hidup kami tidak sendirian, tapi dimanapun, di situasi apapun dan kapanpun, hidup kami sesungguhnya sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membedakan kami dengan orang yang tidak mengenal Tuhan atau bangsa-bangsa lain. Meteraikanlah firman sudah kami dengar Tuhan, dan beri anugerah kepada kami Roh Kudus untuk mampu memahami, menangkap, merenungkan dan melakukannya, sehingga mulai hari ini hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau, karena kami sudah berjalan bareng dengan Engkau di dalam dan di nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, kiranya saudara diberkati dan saudara sungguh bisa menikmati hidup kekristenan yang luar biasa. Sekali saudara menjadi umat yang sungguh-sungguh beruntung. Saudara berbeda dengan bangsa-bangsa lain, tidak mengenal Allah. Saudara tidak hanya diselamatkan, namun selama di dunia ini saudara berjalan bareng dengan Tuhan. Dan itu prinsip yang hilang di Taman Eden dikembalikan dalam hidup kita, karena Yesus sudah rela mati buat kita. Rohnya dalam hidup kita, kita sudah berjalan dengan Tuhan bareng-bareng, sehingga dimanapun situasi apapun kita selalu bersama dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan sekali lagi, dan shalom.